Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 mata kuliah konseling kelompok ya. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai definisi konseling kelompok ya kan. Di sini saya sudah bersama dengan teman-teman saya dengan siapa? Kak? Gloria Sofia, dari Lena Dan Rivo Saputra. saya Andre. Oke. Nah, teman-teman, saat ini kita membahas tentang ini apa itu namanya? Konseling kelompok. Menurut teman-teman konseling kelompok itu yang kemana? Kalau sebenarnya banyak sih definisi, tapi kalau secara kecilnya tuh kayaknya mengenai tentang bagaimana kita duduk bersama, kumpul banyak orang, terus membahas sebuah masalah, terus mengambil solusi, Mencari solusi. Terus kemarin yang waktu ibu jelaskan di kelas tuh, apakah ketong dalam satu kelompok yang di mata kuliah begitu tuh, kan biasa dibagi-bagi kelompok tuh. Apakah itu bisa dibilang satu konseling kelompok sama kayak ibu bilang kemarin? kalau menurut beta ya itu juga karena yang namanya konseling kelompok itu ada masalah di situ yang dalam satu kelompok mengusahakan supaya masalah itu diselesaikan. Nah kebetulan mungkin masalahnya dalam satu kelompok adalah misalkan presentasi atau tugas atau dikumpulkan dalam satu kelompok, kemudian kata dasar diharapkan agar ini dikumpulkan dengan deadline kayak gini, itu kan pasti stresor masalah muncul gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Untuk sederhananya, untuk biar bisa dimengerti berarti konseling kelompok itu sederhananya sama kayak ketong bagi kelompok di kelas begitu Tapi bicara soal konseling kelompok, dalam konsep konseling kelompok sebenarnya itu kita menyelesaikan masalah dari pribadi dalam kelompok masing-masing, maksudnya anggota kelompok. Jadi ketemu ini akan membahas bukan membahas tapi saling sharing terus menyelesaikan solusi sama Putra bilang begitu, betul ya? Mungkin itu tujuan ini ya. Kalau misalkan dalam satu kelompok dikasih sebuah problem, kemudian diusahakan supaya selesaikan masalah ini. Tapi yang sama seperti yang sudah kita belajar, tujuan konseling kelompok itu ternyata banyak loh. Oh iya. Bukan hanya sebatas dikasih masalah dan diselesaikan loh gitu. Kalau misalkan ada satu yang paling menarik yang menurut kita tuh dalam suatu kelompok diharapkan ketemu anggota kelompok itu bisa memahami diri sendiri. Maksudnya karena Dapat memahami diri sendiri, maksudnya kayak gini. Dalam satu kelompok itu kan pasti banyak orang dengan berbagai macam dia punya karakter, dia punya bawaan dari rumah, itu beda-beda. Nah kebetulan dengan ketong ada dalam suatu kelompok, ketong memahami bahwa ada perbedaan antara diri dengan kelompok yang lain. Jadi ketong bisa memahami, orangnya ternyata seperti ini, orangnya sudah bisa diginiin misalkan. Sedikit sharing pas di kelompok KKN baru ini, kebetulan itu tuh definisi konseling kelompok yang benar-benar untuk pribadi dewasa. Kayak datang dengan berbagai macam bawaan dari rumah, latar belakang yang berbeda, kemudian teman-teman juga dengan keadaan yang sama, latar belakang bawaan yang berbeda, kemudian sampai titik di mana satu dengan yang lain itu diharapkan untuk bisa saling mengerti. Pernah waktu itu ketemu buat evaluasi dan itu benar-benar sampai situ tuh fungsi konseling kelompok tuh benar-benar sampai kayak gitu. Itu yang makanya bilang salah satu yang paling menarik buat kita, salah satu tujuan konseling kelompok adalah bisa memahami diri sendiri. Ini tadi kayak Alin jelaskan dong, di kelompok konseling itu kan masing-masing orang itu punya karakter, punya latar belakang yang berbeda dari rumahnya ini. Nah, ketika di kelompok konseling itu, apakah ada masing-masing emosi yang
kakak kenali dari setiap masing-masing anggota tersebut. Jadi kayak kakak mungkin di situ bisa kontrol emosi mereka ketika mereka mungkin ada bentrok atau apa di dalam KKN itu pasti kan ada bentrok-bentroknya. Nah menurut Kak Elin bagaimana caranya mengontrol emosi mereka atau meregulasi emosi mereka? Kebetulan sana yang psikologi cuma dia. Nah, Jadi orang kayak bilang kayak ini anak psikologi gitu, ini anak psikologi. Nah pas evaluasi dia bilang begini, dia bisa evaluasi dengan ketentuan bahwa abis di sini. Nah di situ dia merasa bahwa oh konselor tuh perannya tuh seperti ini begitu, menjalankan mengarahkan jalannya konseling, diskusi begitu. Jadi benar-benar di situ waktu itu yang pimpin konselingnya dipersilakan satu-satu. Ketika gua bilang ada emosi-emosi yang masuk, emosi-emosi yang datang, itu diusahakan untuk dinetralkan dengan membiarkan dia keluar, lo musuh, lo mau apa silahkan, lo musuh semua, kayak gitu. kita tuh harus bisa memahami dong. Iya, susahnya begitu. Nah, berarti konseling kelompok ini sangat bisa dibilang melatih ketempung rasa empati, simpati terhadap orang lain Iya. begitu. Betul. Oke. Mungkin dari Kak Putra lanjut. Kalau kita sih mungkin lebih ke arah sama, tapi kalau mungkin yang datang ini kotong bahas tentang bagaimana kotong sudah menjadi seorang konselor. Nah, Kalau kotong bicara, kalau misalnya kotong menjadi seorang yang di konselor Iya, di konseling. itu beda lah. Pasti bagaimana kotong belajar bisa untuk menerima diri sendiri, memahami diri sendiri, bagaimana apa yang kotong dapat di dalam sebuah kelompok itu kotong tuai menjadi sesuatu yang pasti berguna untuk nanti setelah dari kelompok di kehidupan masing-masing. Yes, jadi dari dua pihaknya, karena sebagai konselor, tapi juga sebagai Konseling. Mungkin teman-teman lain, lanjut Sar. teman-teman yang terlibat yang mungkin pernah terlibat dalam konseling. Oh ini mungkin apa? Tapi kalau bicara konseling kelompok, kalau bagi beta sendiri ini kurang bisa, karena kayak sondel luasa untuk mau sharing gitu. Oh Iya, yes. ada batasan. Nah, Ya, apalagi kalau kurang kan nyaman sih kalau orang gitu. lain ya, orang baru. Itu wajar. kalau bicara konseling kelompok, tapi kalau hanya bicara diskusi biasa apa ya bisa lah, tapi untuk bicara dalam konteks konseling yang sebenarnya nah itu agak berat. Tapi normal sih, namanya manusia selalu cari ruang aman ya. Aman, iya. Cari zona nyaman juga. Misalnya kelilingnya sekitarnya itu nyaman. Tiba-tiba oh bisa. Iya, Kebuka, dia open, bisa. iya. Iya. Gitu ya. Konseling kelompok kayak gitu. Wah luar biasa sih. Kalau misalkan dapat satu kelompok yang bisa menciptakan ruang aman buat apalagi kalau berbicara tentang konseling kelompok. Konseling ini kan tentang sesuatu edukasi kan ya, bukan hanya sekedar kalau tadi contohnya kelompok-kelompok di sekolah, kelompok-kelompok di kampus itu kan mungkin yang dibahas hal-hal umum kan, tentang apa yang mau dikerjakan, bagaimana gitu. Tapi kalau untuk berbicara hal-hal yang lebih khusus privacy itu susah. Ketong juga pasti akan dilatih untuk memecahkan masalah orang lain. Iya. Ya, berarti Memberikan solusi. memberikan solusi itu akan, kalau menurut beta itu akan sangat susah. Iya. Itu maksudnya. Yes. Kayak- Sebenarnya tidak perlu memecahkan masalah, tapi kita cukup jadi pendengar yang baik saja itu sudah cukup membantu mereka. Oh itu betul itu konsep dasar dari Konseling. Iya. Tapi susah sih kalau untuk beta, maksudnya apalagi kotong sendiri dalam keadaan mumet-mumet penuh-penuh kemudian datang harus datang numpung cerita gitu baik kayak aduh gitu. Tapi ya Rasa gimana ya? empati. Rasa empati Rasa ya. empati. Tapi berarti kalau mau melakukan konseling kelompok berarti kita harus siap boleh ketemu diri duluan. Yes. Betul. Biar jangan ketemu datang Beban. Justru iya, beban. justru jadi terbalik. Iya.
Nah, kalau bicara tentang elemen-elemen konseling kelompok yang ada di materi itu, beta ini masih kurang mengerti ini apa ya? Kan ada 5 tahap tentunya: pembentukan kelompok, identifikasi peran dan tujuan, dan yang ketiga tahap ini produktivitas. Itu maksudnya kemana? Sini bilang di tahap ketiga ini perkembangan kelompok, ini tujuan ke arah pada kemajuan menuju produktivitas. Itu maksudnya kemana? Kurang paham, mungkin sampai lain bisa. Kalau Ayo, coba. kalau dari beta ya, kalau yang namanya produktivitas dia menghasilkan sesuatu. Tadi di tahap kedua dia bilang identifikasi peran dan tujuan kelompok. Jadi benar-benar itu tujuan dia, itu kelompok dia bukan berjalan kosong-kosong, ada tujuan di situ. Nah, dengan ditetapkannya tujuan berarti ada harus ada perubahan. Nah, dari misalkan dari bisa menjadi sudah bisa. Nah, itu disebut produktivitas. Disebut ada kemajuan dari yang bisa menjadi sudah bisa. Di sini dia bilang tujuan ke arah pada kemampuan menuju produktivitas. Ada hasil dari usaha gitu. Kalau yang mereka mengerti kayak itu, makanya di tahap keempat dia bilang realisasi. Dia sudah bisa mengambil tanggung jawab pribadi. Jadi bukan lagi konselor yang mengarahkan, tapi dia sudah bisa ambil alih dia sendiri dalam artian misalkan mau menentukan keputusan, dia harus buat ini, dia harus buat itu, kayak gitu. Kalau dari itu mungkin itu saja itu yang beta tangkap, itu yang beta pahami. Oke, next ini kalau bicara tentang kelebihan dari konseling kelompok itu terlalu banyak ya. Yes. Coba mungkin kakak bisa jabarkan satu persatu mungkin. Kelebihan tadi sama kebilang banyak. Bagaimana kalau misalnya kau menjadi seorang konselor, terus kelebihan dari kau menjadi seorang konseli itu pasti ada. Jadi banyaklah manfaat, Kelebihan. Iya. pasti sangat bermanfaat konseling. Tadi namanya dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu kan pasti membawa pelajaran buat ternyata ada ya orang yang model tuh begini, ada ya, atau cara menghadapi orang yang model kayak begini, ternyata begini ya. Apalagi kalau misalkan ketemu semua sama rasa, dalam artian kayak kelompok terbentuk karena sama-sama, misalkan contoh paling kecil, sama-sama pernah sakit hati misalnya kayak gitu, atau yang kelompok terbentuk karena sama-sama mau bangkit dari keterpurukan misalkan, itu bisa saling mendukung satu dengan yang lain karena coping stres masing-masing orang beda-beda. If beta healing loh ke pantai, coba siapa tahu mempan di lo gitu. Atau kayak beta biasanya journaling gitu kalau misalkan mau meredakan stres, coba dulu siapa tahu bisa gitu. Jadi sharing gitu. Itu kalau sesama anggota kelompok. Kalau lu jadi konselor Lebih menghemat waktu. menyelamatkan teman itu bukan rasa bahagia tersendiri. Terus kalau menurut beta, konselor itu sebenarnya dia punya tanggung jawab kan besar. Nah, kalau dia tanggung jawab besar artinya dia punya pekerjaan nih keren. Kayak menurut beta dia keren. Dia bisa menyelesaikan masalah orang. Nah, di situ tuh dia bisa kasih orang inovatif, terus dia bisa kasih orang semangat, dorongan, dan itu menurut beta keren. Yes. Itu. Menyelamatkan yang orang itu keren pakai banget. Setuju kalau soal itu. Terus kalau kekurangannya sendiri kemana? Kalau berbicara tentang Kekurangan konseling kelompok. Mungkin itu ya tadi gue bilang tadi akan sangat sulit mungkin salah satu dari anggota kelompok untuk ini dia bisa sharing ya. karena kan sebenarnya kalau mau bicara konseling kan butuh tahu permasalahannya ke mana. Ya. Nah kalau dia dia sulit untuk sharing karena takut dia privasi terbongkar, itu bisa akan sangat sulit bagi konselor atau maupun anggota lain untuk menemukan titik masalah. Yes. Nah, Karena untuk ranahnya privacy ya. Iya. Itu kalau mungkin langsung kayak memang mau kasih tahu kalau beta begini, wah itu mustahil gitu. Terus
di sini juga dia bilang kelompok dapat berhenti karena masalah proses kelompok, dinamika. Apalagi kalau misalkan satu dengan yang lain benar-benar biar saling mau terbuka. Kurang enak, mungkin ada berbeda pendapat Iya. juga. Tidak mengkostum ego, Iya. benar-benar kayak dinamika kelompok itu berjalan terus, tapi tidak ada solusi. Benar-benar yang dipaparkan masalah terus, stuck di situ. Iya, stuck di situ. Apalagi kalau yang mungkin yang suka apa kayak bawa-bawa urusan lain tapi masuk ke dalam kelompok. Yes, Nah, setuju. sebenarnya dia sebenarnya mau marah, tapi karena sudah marah dari rumah, Ya. waktu datang mau coaching kelompok, dia Marah-marah. Nah, dia marah-marah itu yang agak sulit sebenarnya. Iya, sih setuju itu. Dan itu paling jujur menjengkelkan banget begitu. Tapi ya gimana ya dalam kelompok Iya. Harus Harus tetap bisa. saling mengerti, mengerti, memahami. Tapi kalau sampai begitu karena mau beta emosi ngapain? Satu jengkel sob. Jengkel, Itu iya. masalah lah, mana lu datang mengomel di mana, tapi ya proses kelompok ya. Mungkin Sini juga ada tentang manfaat kelompok ya kalau tidak salah. manfaat yang terakhir itu manfaat. Manfaat konseling kelompok. Banyak sih kalau manfaat. Nah. Banyak, sangat banyak. Oh, kalau mungkin mirip-mirip dengan kelebihan Nah. gitu. Tapi yang mau ditekankan di sini yang penting konseling kelompok itu penting karena kita tadi bilang ada yang mungkin potong sampai tahu tapi orang lain tahu. Dengan potong misalnya tahu, potong jadi lebih tahu. Tapi kalau misalkan yang menganggap bahwa konseling kelompok tidak penting, itu selalu di sini kelompok itu penting. Dan karena ada juga pribadi yang memang lebih enak untuk sharing dia punya masalah pribadi tuh kayak kalau kayak apa dalam satu kelompok gitu ada yang bisa hanya bicara empat mata saja gitu. Itu tergantung dari anggotanya masing-masing. Kalau mereka Iya benar ya. jadi tergantung ini pribadi masing-masing bisa bekerja sama dalam kelompok sonde. Iya. Ada orang yang benar-benar beta bisa dalam kelompok biar beta diri sah. Tapi menurut Busung orang-orang yang kayak gitu tuh bagaimana? Maksudnya kayak gini, hidup namanya manusia sebagai makhluk sosial lah, pasti membutuhkan orang lain, pasti akan terlibat dalam kelompok, even bukan konseling kelompok sekalipun, gitu. Nah menurut Busung bagaimana? Apakah lebih baik kayak dia bilang, oh beta mau kerja sendiri, biar dia kerja sendiri sah, atau dia harus dilatih untuk bisa masuk dalam kelompok? Kalau menurut kita son perlu dilatih untuk masuk ke dalam kelompok kita. Selama dia masih bisa berkembang sendiri ya kenapa? Iya. Tapi selama dia sonde ini apa juga sonde merugikan orang lain. Merugikan orang lain ya, iya. Maksudnya merugikan orang lain kayak gimana? Sedangkan dia ini bilang beta untuk berdiri sendiri. Terus merugikannya gimana? Ini kan kayak tadi bilang masuk dalam kelompok itu kan dengan pandangan yang berbeda-beda. Dan begitu dia masuk dengan dia pribadi yang terpaksa masuk, Oh ya, iya. terus sambil mau berbagi ya sangat-sangat merugikan kelompok. Oh ya, bisa justru dia sumber masalahnya ya dalam kelompok. Makanya kalau memang dia sudah mau lebih baik Jangan. jangan Iya, sendiri. iya. Soalnya ini masalah dalam ranah kelompok. Iya. Banyak Dia orang. mengerti ya. Itu sih. Dan yang paling penting dari konseling kelompok menurut kita tuh itu melatih ketumpung empati sebagai Yes. manusia. Empati, simpati. Ya. Karena ketemu makhluk sosial ya itu yang paling penting itu sih. Hidup berkelompok, hidup dengan orang lain, mungkin ketong kayak mau berjalan sendiri ya. Kalaupun mau jalan sendiri pasti ada saatnya di mana ketong akan butuh orang lain. Ya. Nah, mungkin sekarang sendiri bisa tapi Nanti pasti akan ada saatnya untuk butuh orang lain. membutuhkan orang lain, setuju sih. Tapi kadang kalau kamu butuh orang tuh gimana ya? Maksudnya kayak terlalu minta tolong orang tapi Oh, ya. akhirnya nanti soalnya bagus juga menurut beta. Karena beta satu orang ya kalau misalkan bisa buat sendiri ya buat sendiri bisa Oh, iya. bisa lakukan hal
apapun lakukan saja gitu, tanpa harus libatkan orang gitu. Jadi menurut kalian gimana kalau misalkan kayak hadapi orang-orang yang seperti ini tadi? Mungkin kalau dari gue pribadi berasa kakak pasti mengerti ada saat-saat dimana beta butuh ditolong. Kayak gitu, mungkin lebih kayak gitu. Tahu mbak, jadi kita harus tahu tuh batasan. Ya, batasan untuk mengerjakan sesuatu sendiri gitu. Kan ada yang beta karena saking mandirinya dia sampai tahu bahwa dia tuh butuh ditolong. Nah itu susah kalau kayak gitu. Jadi Iya. jadi kita butuh itu, kenal diri sendiri untuk tahu tuh batasan sampai mana. Kalau memang ketong masih bisa sendiri, oke, jalan saja. Tapi kalau stuck di ketemu butuh orang lain, minta tolong, Yes. minta tolong sesuatu. Minta tolong itu oke. Itu bukan sesuatu yang salah. Gitu. Terus di sini kan dia bilang fungsi layanan konseling kelompok itu upaya kuratif, penyelesaian dan juga preventif pencegahan. Gitu. Jadi kalau misalkan potong dalam keadaan memang tidak baik-baik saja, di dalam kelompok diharapkan potong tuh bisa merasa ibaratnya kayak gini. Besok ibaratnya kayak gini. Potong tuh kayak kotak, ada isi banyak kertas di dalam. Ketika potong bercerita ke orang, potong bagi satu kertas ke dalam, bagi satu kertas ke itu orang. Kayak gitu. Nah semakin banyak, semakin sering potong bercerita, semakin terbiasa potong dengan itu masalah, semakin sering itu kertas dalam kotak keluar, itu kotak kosong. Bukan, walaupun kotaknya kosong, bukan berarti dalam kenangan sudah ada yang di situ lah. Tapi itu kotak jadi ringan. Kayak gitu. Dia suka mengenaikan begitu. Jadi kenapa bilang dia salah satu orang yang setuju dengan konseling kelompok, karena dengan berbagi pun itu menyembuhkan. Even dia sudah hilang tapi kurang. Kurang. Heeh. Oke lah. Itu sekian ketemu diskusi hari ini. Ya, sesederhana itu tapi semoga Bermanfaat. Oke. Selamat siang. Selamat Terima kasih. siang. Dadah.